Ida para hujjaj al-mukarram Bapak Paijan wal mukarram, Bapak Haji Marli wal mukarram, Bapak Sanusi, bil khusus yang saya hormati Al-Am Pamanda al-mukarram Ustadz Muzaki wal mukarram Ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk menambah amal ibadah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini terus-menerus Allah berikan kepada kita hingga akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan dari sholat maghrib, zikir bersama, majelis ilmu, dan nanti jamaah isya, semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita, adapun segala kekurangan-kekurangannya semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat ibadah. Semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah. Semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam membaca Al-Qur'an, bertambah nikmat di dalam berzikir, beristighfar, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita minta kepada Allah bertambah usia, bertambah jauh kita dari dosa dan maksiat. Dan semoga dengan barokah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hajat-hajat kita yang belum dikabulkan, semoga dengan barokah majelis ilmu segera Allah kabulkan. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersihkan dari hati kita sifat iri, dengki, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Dan kita minta kepada Allah semoga keluarga kita, putra putri kita yang hingga saat ini belum ibadah, belum sujud, belum ke masjid, semoga diberikan kemudahan untuk ke masjid, dijadikan ahli ibadah, dijadikan ahlul khasyah, dijadikan ahlul Quran. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala kesulitan kita semoga dipermudah oleh Allah, segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah, yang sumpek semoga dibahagiakan oleh Allah, yang sedang sempit semoga dimudahkan, diberi ketentraman, kedamaian, kesejukan. Amin, Allahumma amin. Dan kita minta kepada Allah semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab, untuk pengarang kitab, dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak wal Habib Saleh bin Muslim Hamid bin Bakar Gersik, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Said Sulaiman An-Nuri wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Sawi wal Imam Jalaluddin Asyuti Jalaluddin Al-Mahalli, wa Said Qadar Salim, Said Abdul Qadir Al-Jalani, wa Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalid bin Khalid Al-Khairul Maklani, As'ad Samsul Arifin, Kiai Nur Ali, wa Kiai Ihsan Dahlan, wa Syekh Nawawi Bantan wal Imam An-Nawawi, wa Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autas, Sayyidil Salim wa Rabbi Ruhina al-Habib Hamid Aqib bin Syekh Salim, jami' abaina mahatina jaddatina wa lakunitun sayyidina hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk para orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, semoga diterima seluruh amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, diterangi kuburnya. Dan juga kita hadiahkan pula Al-Fatihah ini untuk seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Faizin, semua yang ikut andil di Masjid Al-Faizin yang sudah wafat, semoga dikabul semua amal ibadahnya, diterima seluruh amal solehnya, diterangi kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah, wala kulliyatin salila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai doa iftitah. Ini 3 minggu ya bahas doa iftitah. Ternyata doa iftitah panjang lebar juga kalau dikaji secara mendalam. Nah, sekarang kita lanjutkan bab selanjutnya, hadis 219. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaftihu sholata bitakbir. Sana Aisyah cerita itu Nabi besar Muhammad memulai sholat dengan mengucapkan takbir. Jadi sholat itu memang adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Apa itu salat? Salat adalah segala ucapan, segala bacaan, segala perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Takbir itu permulaan. Kalau haji sama umroh itu mikot. Nah, mikot tuh gambarnya kayak takbir permulaan. Sebab kita semua sampai ke kota Makkah dan Madinah dapat ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Jadi sepakat para ulama takbirnya adalah Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar. Hanya Allah zat yang maha besar. Akan tapi Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat boleh juga selain dengan Allahu Akbar. Allahu A'zam, Allahu Ajal, Ajallu maksudnya. Jadi bisa juga dengan selain lafaz Allahu Akbar, tapi apa? Allahu A'zam. Sama artinya. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Allahu A'zam, Allah yang paling agung. Atau Allahu Ajallu, sama juga, Allah yang paling mulia, yang paling agung. Kan tapi ya ini jangan kita praktekkan di sini karena ini mazhab Imam Abu Hanifah, nanti kacau jadinya. Ya, ketika nanti ada yang takbir Allahu A'zam atau Allahu Ajal, ya ketika dikritik oleh orang, jangan salahkan orang, salah kita salah tempat. Ya, di sini mazhab Imam Syafi'i, ya. Dan juga jumhur ulama mengatakan takbir itu adalah Allahu Akbar. Ya, ini keindahan Islam. Apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bahasanya, semua satu. Ketika takbir Allahu Akbar. Ya, ini jadi kacau kalau takbir ini dengan masing-masing bahasa daerah. Ya, ada yang Allahu gede, Allahu besar. Ini kacau jadi. Ya, bahasa jadi kacau, nggak bakal serasi. Ya, di sini ya Islam mengisyaratkan bahwasannya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Ya, jadi apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bahasanya, kita semua satu, kita semua bersaudara. Ya. Kemudian wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Setelah takbir, ya, kemudian Nabi besar Muhammad membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaan yang terdengar. Ya, sebelum baca alhamdulillah kemarin yang sudah kita bahas, membaca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, ingat kemarin habis takbir jangan langsung bismillah, langsung saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira hingga selesai. Kenapa? Karena bismillah ini rukun. Bismillah termasuk bacaan dari Al-Fatihah. Jadi kelarkan dulu, selesaikan dulu doa iftitah kita. Kan di awal kita udah baca bismillah. Sebelum sholat, ya kita baca surah An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kenapa? Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan sebelum kita memulai salat. Udah baca bismillah tuh kita. Baru usolli fardhol maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, yang wajibnya usolli fardhol maghrib cukup. Itu yang wajibnya. Usolli fardhol maghrib itu cukup. Ya, kalau makmuman tambahkan makmuman. Ini kan sunnah kita. Sebelum takbir sunnah melafadzkan niat. Niatnya di mana? Nanti berbarengan dengan takbir. Lisan Allah, hati niat. Jadi tempatnya niat di mana? Berbarengan dengan takbir. Ya, barang siapa yang melafadzkan niat sebelum takbir, usolli fardhol maghrib, tapi pas takbir nggak niat, nggak sah sholatnya. Karena namanya niat harus berbarengan dengan awal perbuatan. Awal perbuatan sholat adalah takbir. Allah seniat usolli fardhol maghrib. Allahu akbar. Nah, setelah itu jangan baca bismillah, langsung saja Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah selesai baru ya baca a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzunya pelan. Ya, nanti yang agak keras baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hingga selesai. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas ya? Barang siapa yang sudah terlanjur habis takbir Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, jadi nggak baca iftitah tuh. Langsung saja baca al-Fatihah. Kenapa? Karena udah masuk ke rukun. Kalau udah masuk ke rukun jangan mundur lagi ke sunnah. Sedangkan doa iftitah itu sunnah. Jadi langsung saja Allahu akbar kabira, baru nanti apa? A'udzu dan bismillah. Wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dalik. Itu Nabi besar Muhammad apabila ruku itu sejajar antara badan dengan kepala. Lam yuskhis ra'sahu. Rasul tidak mengangkat kepalanya, nggak ngedongak ke atas. Rukunya kepala nggak ngedongak ke atas. Dan juga walam yusawwibhu, dan juga nggak nunduk ke bawah, nggak ngedongak, nggak ke bawah. Akan tapi bagaimana? Kepala lurus, rata dengan punggung, ya. Kepala menghadap ke tempat ruku, ke tempat sujud, ya. Kepala menghadap ke tempat sujud. Pada yang lalu sudah kita jelaskan, ya. Jadi intinya ketika ruku, tangan ini harus memegang apa namanya? Lutut. Yang dipegang lutut, bukan betis. Ya, yang megang betis salah, pegang lutut. Dan juga tangan lurus, jangan bengkok. Ya, jangan bengkok, lurus. Kalau yang dipegang betis nih nggak bakal lurus ini. Lutut yang dipegang. Lutut dipegang. Badan ini sejajar sama kepala. Kepala tidak mendongak. Dan juga kepala tidak ke bawah. Tapi rata begini. Ya, rata dengan punggung. Tidak mendongak, tidak ke bawah, tapi rata begini. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas. Itu Nabi besar Muhammad SAW apabila beliau ruku, ya itu kepalanya sejajar dengan punggung. Tapi ya ketika kita berjamaah jangan ruku sebelum imam benar-benar ruku. Imam Allahu Akbar, diam dulu kita. Imam sudah benar-benar ruku, baru kita Allahu Akbar. Ya, kira-kira jelas apa tidak? Kalau imam baru gerak, jangan ikut gerak. Apalagi kalau imamnya sepuh, kitanya muda, bisa kesalip itu, atau bisa berbarengan. Ya, nggak boleh berbarengan dengan imam. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Imam baru Allahu Akbar, jangan buru-buru gerak sebelum imam benar-benar ruku. Nah, wa kana idza rafa minar ruku lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Itu Nabi besar enggak bangun i'tidal sampai benar-benar ruku. Ruku dulu benar-benar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tumanina, diam sebentar.
Namanya tumanina itu diam sebentar. Berapa detik? 2 detik. Ya. Durasi orang ngucapin subhanallah. Ya, 2 detik lah. Diam dulu sebentar. Ya, udah benar-benar ruku baru i'tidal. Jangan baru megang lutut udah bangun lagi. Ada kayak begitu? Nah, jangan. Baru megang lutut udah bangun lagi, jangan. Jadi jangan ruku sebelum imam benar-benar ruku. Kemudian jangan bangun sami Allahu liman hamidah. Jangan bangun sebelum imam benar-benar tegak. Imam udah benar-benar tegak, baru kita gerak. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Wakana dan Nabi besar Muhammad tidak sujud sebelum benar-benar berdiri. Ya. Rasul nggak sujud sebelum benar-benar berdiri. Jadi jangan baru badan belum lurus udah sujud lagi. Jangan. Dari ruku sami Allahu liman hamidah, badan belum benar-benar lurus udah sujud lagi, nggak boleh. Ya. Tapi Pak, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, perhatikan tangan. Tangan taruh di sini, jangan digoyang-goyang begini. Goyang-goyang gini, ya, kan ada gak yang goyang-goyang? Itu 3 kali berturut-turut batal. Diam di sini. Ya, taruh di bawah. Ya, nggak usah bersedekap, tapi taruh di bawah. Ya, baca rabbakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tumanina, diam sebentar. Udah benar-benar i'tidal baru sujud. Dan kita makmum jangan sujud sebelum imam benar-benar udah ada di bawah. Jangan gerak. Kalau Allahu Akbar baru Allah, jangan gerak kita, jangan. Imam udah benar-benar sujud ada di bawah, baru kita sujud. Ya, jangan sampai berbarengan dengan imam, apalagi sampai menyalip imam. Ya, kemudian wa kana idza rafa ra'sahu minas sujud minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dan Nabi besar Muhammad ya itu udah benar-benar sujud baru bangun duduk. Ya, udah benar-benar duduk baru nanti sujud lagi. Jadi jangan sampai baru sujud baru kepala nempel, udah bangun. Baru bangun belum benar-benar duduk udah sujud. Nah, nggak boleh begitu. Ya. Jadi sholat itu ada bacaan-bacaan yang harus kita baca dan juga harus tumakninah. Dari sujud jangan bangun sebelum imam benar-benar duduk. Ya. Dan jangan sujud lagi sebelum benar-benar duduk. Ya, aturannya seperti itu. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap 2 rakaat itu selalu membaca at-tahiyyah. Ya, setiap 2 rakaat. Berarti apa? Rakaat kedua itu namanya tasahud awal. Baca tahiyat juga. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Tangan begini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Itu tasahud awal ya. Adapun kama sholaita ala sayyidina Ibrahim nanti itu tasahud akhir. Nah, itu selesai tasahud awal. Wa kana yafrisu rijlal yusra wa yansibul yumna. Ya, Nabi besar Muhammad kalau duduk tahiyat awal, ya kaki kirinya ya ditekuk, ya duduk di kaki kiri, sedangkan kaki kanan diluruskan sambil ditekuk. Jadi intinya duduk tahiyat awal kaki kanan itu tidak berubah. Baik duduk tahiyat awal maupun duduk antara 2 sujud itu kaki kanan nggak berubah. Habis sujud bangun, kaki kanan jangan berubah, jangan pindah-pindah. Yang kiri saja yang begini, yang pindah yang kiri saja. Duduk di kaki kiri, yang kanan tetap begini, jangan berubah-berubah. Ya. Demikian pula nanti tasawuf akhir yang kanan jangan berubah, nanti yang kiri saja yang masuk. Ya. Baik. Wa kana yanha
an uqbatis syaitan wa yanha an yaftarisa ar-rajulu diraihi iftirasat sab'i wa kana yahtimu sholata bitaslim. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang daripada duduknya setan. Bagaimana? Nih, kedua tangan semua ada di mana? Di tanah. Dua tangan nih sampai sikut-sikut ada di tanah. Kemudian apa? Kaki begini. Bokong, pantat itu duduk di bawah. Nah, itu dilarang. Kayak bocah, ya. Jadi tangan semua rata di bawah begini, kaki lurus begini, nggak ditekuk, kaki nggak ditekuk. Kemudian apa? Pantat ini duduk di bawah. Atau seperti binatang. Bagaimana binatang? Nih, ketika sujud tangannya ini nggak diangkat begini. Ya, ini seperti binatang. Tapi bagaimana kalau sujud diangkat? Ya, sikut kita diangkat, bukan begini. Ya, kalau bocah begitu wajar, tapi kalau udah tua kan nggak pantas. Ya, itu seperti binatang, tapi diangkat seperti ini. Adapun kalau perempuan itu agak ke dalam. Ya, agak ke dalam, dia apa? Dia melindungi perhiasannya. Tapi kalau laki keluar. Ya, laki keluar. Baik. Jadi intinya ketika sujud jangan terlalu dekat sama paha. Kalau laki sujud jangan terlalu dekat sama paha. Jadi ketika sujud laki-laki, nah ini jangan terlalu dekat, jauhan dikit. Ya, kalau laki ngambil tangannya jangan terlalu dekat sama paha, tapi jauhan dikit. Ya, jauhan dikit. Nah kemudian ini sikut agak jauh, jangan mepet sama perut. Berbeda kalau perempuan nanti sikutnya di dalam, dia tidak terlalu jauh tapi di dalam begini. Itu perempuan. Yang laki keluar. Tapi lihat juga kalau sempit di sampingnya jangan sampai kena sikut. Dan Nabi besar Muhammad mengakhiri sholatnya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan bagi makmum masbuk, jangan cepat-cepat bangun kalau masih salam pertama. Ya, tunggu imam salam kedua baru nanti bangun berdiri. Bagi makmum, imam salam jangan buru-buru salam. Imam udah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Imam begini, baru kita salam. Imam udah salam yang kedua, baru kita salam kedua. Ya, jangan sampai imam baru salam, assalam, baru assalam, kita juga assalam. Jangan berbarengan. Kalau berbarengan, itu nanti pahala jamaah kita bisa hilang. Ya. Baik, jadi intinya di dalam bermakmum itu jangan ruku sebelum imam benar-benar ruku. Jangan iktidal sebelum imam benar-benar iktidal. Jangan sujud sebelum imam benar-benar sujud. Jangan duduk bangun sebelum imam benar-benar bangun. Kalau imam udah bangun, sujud jangan lama-lama. Ini terkadang apa? Sujud terakhir, imam udah bangun tahiyat, dia masih sujud aja. Nah, ini ketahuan nggak belajar yang begini. Ya, ini ketahuan tidak belajar. Memang benar. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seseorang dengan Allah ketika sujud. Maka perlama sujud kita itu kalau sholat sendirian. Ya, kalau sholat sendirian. Kalau kita sholat berjamaah, maka kita ikut imam. Imam bangun, kita juga bangun. Ya, kira-kira jelas apa tidak nih? Jadi nggak boleh ngeduluin dan juga jangan terlalu ngebelakangin. Imam udah salam, jangan lama-lama, ikut salam juga. Al-makna ijmali, makna secara global. Waqalallahu ta'ala wadhifata bayanil Qur'an ila hadratihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah
menyerahkan tugas untuk menjelaskan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena li'annahu a'lamun nasi bi muradi rabbih. Karena Nabi adalah orang yang paling mengetahui, orang yang paling paham terhadap tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Kami turunkan kepada engkau Nabi besar Muhammad Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau agar kau jelaskan kepada manusia. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu hanya dijelaskan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang beriman sudah ditentukan waktu-waktunya. Ada salat subuh, ada salat duhur, ada salat asar, ada salat maghrib, ada salat isya. Adapun tata cara salatnya dijelaskan nggak dalam Al-Quran? Sholat itu takbir, habis takbir baca doa iftitah, habis itu baca Al-Quran, habis itu baca surat. Diajarkan nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Ya. Jadi barang siapa yang anti sunnah, ya, pengen pakai Quran saja, maka dia nggak bakal tahu bagaimana tata cara sholat. Jadi Al-Quran hanya memerintahkan sholat, udah tentukan waktu-waktunya. Ya, kerjakan sholat. Nah, akan tapi tata cara mengerjakan sholat, nah itu tugas Nabi Muhammad. Itu tugas Nabi Muhammad menjelaskan kepada manusia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nah dalam hadis tadi itu Nabi besar Muhammad menjelaskan kepada kita semua tata cara sholat. Ya, apa saja yang dibaca, bagaimana keadaannya, bagaimana gerakannya, itu semua kita harus ikut Nabi besar Muhammad, karena Nabi adalah uswatul hasanah, contoh yang baik untuk kita semua. Sebagaimana Nabi besar Muhammad bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana melihat aku sholat. Jadi nggak boleh kita sholat apa kata kita. Jadi kita nggak boleh sholat menurut pendapat kita. Tapi harus bagaimana? Harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para guru-guru. Ya, yang mana guru-guru kita, ya, itu dijelaskan oleh gurunya. Dia melihat sholat gurunya, gurunya lagi melihat sholat gurunya, gurunya lagi melihat sholat gurunya, sampai ke tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in melihat sholatnya tabi'in, tabi'in melihat sholatnya sahabat, sahabat langsung melihat sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak cukup kita baca buku, hanya baca kitab, baca buku, kita main memahami sendiri, nggak boleh. Ya, tapi kita harus melihat, bertanya kepada guru, yang mana guru tersebut memiliki guru mata rantai sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat, ini para sahabat ini sangat luar biasa. Semua ucapan Nabi, semua kata-kata Nabi, semua gerak-gerik Nabi itu dicatat. Bayangin, dicatat sama sahabat. Ya, coba kalau nggak dicatat sama sahabat, ini sampai gak nih hadis kepada kita semua? Nggak sampai hadis kepada kita semua. Jadi coba kita lihat manusia siapa yang paling hebat. Lihat tokoh-tokoh dunia yang hebat. Kira-kira ada gak yang ucapannya, gerak-geriknya dicatat sama orang? Nggak ada. Ya, siapa yang hebat di Indonesia? Presiden Soekarno. Ya, coba apa kata-kata Presiden Soekarno? Coba 10 aja. Ucapan Presiden Soekarno ada gak dicatat? Nggak ada. Ya, ini Nabi Muhammad, ya, Nabi yang sangat luar biasa. Setiap ucapannya, setiap perbuatannya dicatat oleh para sahabat, ya, terbukukan hingga sampai saat ini. Shallu ala Muhammad. Nah, dalam hadis ini sedang Aisyah radhiyallahu anha sedang menjelaskan kepada kita, mensifatkan kepada kita tentang salatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikul hadis, pemahaman dari hadis ini, intinya nih hadis, ya, pertama, pelajaran pertama yang dapat kita ambil, salat itu diawali dengan takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Allahnya wajib, rukun itu. Melafadzkan takbir itu rukun. Allahu Akbar, ngangkat tangannya sunnah. Ya, kalau ngangkat tangannya sunnah. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar nggak ngangkat tangan, sah. Ya, tapi rugi, sholatnya nggak sempurna berarti. Ya, tidak menjalankan sunnah. Jadi takbir, tangan kita nih diangkat, tangan diangkat, jempol di bawah telinga.
Jari-jari sejajar dengan kuping. Tidak terlalu begini, tidak terlalu begini. Nah, seperti ini. Nanti nih hadis-hadisnya akan dijelaskan dalam hadis-hadis berikutnya. Jadi ketika takbir, Allah. Nah, di sini nih. Allahu Akbar. Bukan begini. Ya, bukan. Tadi saya asar sholat kaget juga tuh di belakang. Ya, ada sholat begini. Kita ngeri juga sekarang. Ya, dia sholat begini kayak mau berantem. Kan kita yang di sampingnya kan kaget juga jadinya. Ya, itu dosa tuh bikin kaget orang. Benar tadi kejadian di sini nih. Ya Allah, tadi asar. Ya, jadi sholat itu enak dilihatnya. Ya. Adapun tangan memegang pergelangan yang kiri. Tangan memegang pergelangan kiri, ditaruh di atas pusar, di bawah dada. Insya Allah dalam hadis berikutnya ini akan dijelaskan. Ya, dalil tangan ini ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Bukan begini. Ya, tapi begini. Ya, nanti akan kita jelaskan dalam hadis-hadis berikutnya. Intinya hadis ini memberi penjelasan kepada kita sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Nyebut Allahu Akbar wajib, itu rukun qauli, kita wajib dengar. Kita wajib dengar, tapi jangan keras-keras. Cukup kita aja yang dengar. Ya. Jadi takbir itu cukup kita saja yang dengar, nggak boleh saingan sama imam. Jadi makmum nggak boleh bersuara. Makmum itu nggak boleh bersuara kecuali amin. Ini perlu dicatat ini. Makmum nggak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Amin baru keras suara tuh. Ya, kenapa? Karena kalau takbir ini keras, nanti khawatir dia baru datang Allahu Akbar, ya disangka ini pojok, imam udah ruku. Nah, ini jadi kacau, jadi begini. Ya, cukup diri sendiri yang dengar. Semua bacaan-bacaan kita jangan sampai keras-keras. Nanti saingan sama imam. Cukup kita saja yang mendengar. Ya, kira-kira jelas apa tidak? Jelas ya? Ya, ada yang takbir Allahu Akbar di sop ketiga kedengaran sampai sop pertama. Ya, wah fulan bin fulan ini nggak boleh kencang-kencang. Ya. Yang kedua, wujubu qiraatil Fatihah ba'da takbiratul ihram wa yaruknun minal arkan, dan wajib membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Kalau kemarin dua iftitah hukumnya sunnah. Ya, yang nggak hafal nggak ada masalah. Ya, boleh langsung baca Fatihah. Yang wajib itu adalah baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Kemudian yang ketiga, wajib tumaninah di dalam ruku, di dalam sujud, ya. Dan apabila tidak tumaninah, maka sholatnya tidak sah. Apa tumaninah? Diam sebentar, ya. Kemudian juga ini hadis larangan kita semua jangan sampai ruku, jangan sampai sujud seperti binatang. Kemudian juga ini hadis memberi pelajaran kepada kita semua bahwasanya membaca tasyahud itu di setiap 2 rakaat. Ya, di rakaat kedua namanya tasyahud awal, di rakaat ketiga namanya tasyahud akhir. Dan yang keenam, hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwasanya sholat itu diakhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau sholat biasa. Kalau sholat mayit beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disamain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholat biasa. Ya, kalau sholat mayit tambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paling pendek assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi intinya harus beda dengan sholat biasa. Kira-kira jelas seperti apa? Sopnya juga beda sopnya. Kalau sholat biasa, ya isi dari tengah dulu. Ya, semua sop isi dari tengah, jangan dari pojok. Ya, jadi kasih tahu nih jamaah-jamaah kita yang suka ngisi dari pojok, nggak boleh. Isi dulu tengah dan isi dulu depan. Ini jangan sampai depan masih kosong, yang di belakang sholat. Itu yang di belakang nggak dapat pahala jamaah kalau begitu. Ya, kalau di depan masih kosong, kemudian yang di belakang udah ngisi, yang di belakang itu nggak dapat pahala
jamaah. Kenapa? Karena dia udah memutus shop. Ya, makanya al-ithar fil ibadah makruh. Nggak boleh kita ini kalau udah shop depan, udah ente duluan. Makruh begitu, nggak boleh. Itu di depan kita yang maju. Ya. Kalau al-ithar fit dunya matlub, mamduh. Ya, adapun duluan dalam perkara dunia itu dianjurkan. Ini kita makan nih. Ini siapa yang traktir nih? Saya yang traktir. Yang traktir dianjurkan seperti itu. Ya, ini kita butuh dana nih, sekian nih. Udah aneh yang nanggung. Nah, itu main duluan dalam dunia bagus. Ya, tapi kalau dalam ibadah soft maju. Nah, itu apa? Itu makruh. Kita dulu maju, baru kita nyuruh orang maju. Isi tengah dulu, jangan isi pojok. Isi tengah dulu. Dan perhatikan kalau sop depan masih kosong, kita di belakang, maka yang di belakang itu pahala jamaahnya hilang. Isi dulu depan. Ya. Baik. Jadi intinya tadi itu diakhiri dengan salam. Baik. Ini tadi intinya Al-Fatihah adalah rukun. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai makna daripada doa iftitah. Sekarang kita akan membahas mengenai makna daripada Al-Fatihah. Ini kita dari kecil udah hafal Al-Fatihah. Ya, ini jangan sampai dari kecil hafal Al-Fatihah nggak tahu artinya, sampai gede pun nggak tahu artinya. Apa sih Fatihah isinya? Ya, nggak tahu juga. Dan nggak ada penasaran. Ya, nggak ada apa ya artinya ya. Saya pengen tahu. Ini nggak ada penasaran. Jangan sampai seperti itu. Ini waktu berapa menit lagi? 10 menit. 10 menit. Baik. Jadi makna Al-Fatihah. Pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tancapkan dalam hati kita membaca Bismillah, menyebut nama Allah agar sholat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Ini, jadi alhamdulillah ini artinya apa? Segala puji bagi Allah. Nah, ini alhamdulillah kalau kita tadabburi, kita renungi maknanya alhamdulillahirabbil alamin, maka ini pengaruhnya sangat luar biasa. Ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama, akan runtuh di hati kita sifat sombong. Ini nggak ada sifat sombong di hati. Ya, nggak ada yang sombong karena hartanya, nggak ada yang sombong dikarenakan pangkatnya, nggak ada yang sombong dikarenakan ilmunya, nggak ada yang sombong dikarenakan ormasnya, nggak ada yang sombong dikarenakan golongannya, nggak ada. Runtuh semua. Kenapa? Karena yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita nggak pantas kita sombongkan, jabatan kita nggak pantas kita sombongkan, pekerjaan kita nggak pantas kita sombongkan, ya, rumah kita nggak pantas kita sombongkan. Kenapa? Karena itu semua dari Allah. Kalau Allah mau mencabut, cabut seketika. Bisa apa tidak? Nah, jadi nggak boleh nih, ya, ada sekat-sekat, ya. Ini apa? Oh, ini beda strata ekonomi, nggak boleh. Oh, ini beda, ini bukan suku saya. Oh, ini beda, ini pekerjaannya beda sama saya. Oh, jabatannya beda, nggak, semua sama. Ya, ketika alhamdulillahirabbil alamin, runtuh semua sifat-sifat sombong. Ya, jadi menghadapi orang mau kaya, mau miskin, jabatan, nggak ada jabatan, semua sama. Ya, semua dihargai. Tidak ada merendahkan orang karena kita semua sama. Ya, bukankah nanti kalau kita wafat semua pakai kain kafan, kain yang sama? Ya, ketika ihram, haji dan umroh, ihram, ya, semua memakai kain yang sama. Kenapa kok pakai kain yang sama? Karena ini pakaian yang terkadang membuat orang membuat orang beda, kan beda pakaian orang kaya sama orang miskin, beda pejabat sama rakyat. Nah, dengan memakai pakaian yang sama, runtuh semua sifat-sifat sombong, runtuh semua keegoan, semua kita satu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, yang pantas dipuji hanya Allah. Semua yang kita punya nggak pantas untuk kita sombongkan, ya. Kemudian yang kedua,
Ya, apabila ini kita tadabburi dengan tadabbur yang sangat luar biasa, maka segala kesusahan, segala kesedihan, segala kegalauan akan sirna dari diri kita. Yang sumpek sholat, habis sholat sumpeknya hilang. Yang sedih ketika sholat, sedihnya hilang. Yang galau ketika sholat, galaunya hilang. Kenapa? Karena dia mentadabburi alhamdulillahi rabbil, segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Ini kalau ditadabburi, oh, yang ngatur matahari Allah, yang ngatur bumi adalah Allah, yang mengatur 7 lapis langit adalah Allah, yang mengatur 7 lapis bumi adalah Allah, yang mengatur gunung adalah Allah, yang mengatur planet-planet adalah Allah. Kalau yang besar-besar ini mudah Allah atur, apalagi saya, apalagi cuman masalah saya, ya mudah bagi Allah. Ya, apalagi cuman kesedihan saya, gampang bagi Allah untuk membahagiakan. Apalagi cuman kesulitan saya, apalagi cuman hutang saya, ya bagi saya mahal, bagi saya susah, tapi bagi Allah mudah. Nah, jadi ketika dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala kesedihan, kesumpekan, kegalauan akan hilang dari hati. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang mengatur alam semesta, Tuhan yang maha kuasa. Mudah bagi Allah mengatur alam semesta, terlebih lagi mengatur urusan kita. Yang penting sujud kita benerin, salat kita benar, insya Allah segala permasalahan kita akan diberi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa punya uang? Ya, uang banyak tapi beruat, sumpek. Buat apa punya jabatan tinggi tapi apa? Penuh dengan ketakutan. Ya, yang kita tahu sekarang nih, ya, ada orang yang kaya, hartanya banyak, itu di rumahnya duit, oh bertumpuk-tumpuk tuh duit, bintangnya 2 apa 3 tuh. Sekarang bagaimana? Lagi sedih apa tidak? Lagi ruwet apa tidak? Buat apa uang banyak, jabatan banyak, tapi apa? Hidup ruwet. Nah, dengan kita mentadabburi bacaan sholat kita, maka ini akan benar-benar merubah kondisi pribadi kita. Itu baru alhamdulillah. Kemudian apa? Ar-Rahman, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi orang beriman, orang ahli sholat nggak mungkin susah. Orang beriman, orang ahli ibadah nggak mungkin sumpek, nggak mungkin ruwet, nggak mungkin stres, apalagi sampai bunuh diri. Kenapa? Ya, karena dia yakin dia punya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gambarnya seperti ini, Pak. Anak kecil, ini anaknya Bang Jack, siapa namanya nih? Rizky, mana aja dia sumpek, mikirin uang jajan besok, nggak ada. Ya, mana ada anak kecil sumpek mikirin uang jajan besok, mikirin beli baju besok, nggak ada dia sumpek. Mikirin beli mainan, nggak ada. Kenapa? Karena dia yakin, dia percaya dia punya orang tua yang sayang sama dia. Pengen jajan tinggal minta sama orang tua, pengen mainan tinggal minta sama orang tua. Ya, bahkan nih anak kadang nggak tahu susahnya orang tua. Udah beli mainan dia apa? Dibanting-banting lagi. Ya, dia punya keyakinan gampang rusak ntar dibeliin lagi. Ya, ini kalau kita punya keyakinan kepada Allah seperti itu, wah, wali kita. Ini kalau kita punya keyakinan sama Allah seperti itu, Ar-Rahman Ar-Rahim, buat apa saya sumpah? Buat apa saya khawatir mengenai rezeki saya? Kenapa? Saya punya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, saya nggak punya, ya saya miskin, tapi saya hamba Allah yang maha kaya. Ya, ini kalau punya keyakinan seperti itu, Pak, wah, wali kita, Pak. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa kita nggak jadi wali? Ya, kadang masih ragu aja masalah rezeki. Ini padahal kita hidup udah berapa tahun ini? Kan masih hidup sampai sekarang nih, makan terus lagi. Seharusnya kita lebih udah pengalaman, tapi tetap aja kadang suka ragu. Padahal semua masalah kita, ya, sesusah-susahnya kita selalu diberi pertolongan oleh Allah. Ini kalau kita punya keyakinan sangat luar biasa sama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, wah, ini luar biasa, nggak ada sumpek-sumpek, ya, nggak ada sedih. Maliki Yaumiddin. Habis waktunya 2 menit. Maliki Yaumiddin, ya. Ketika yang menguasai Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Nah, ini apabila kita renungi maknanya, maka
ini akan menahan diri kita untuk berbuat dolim. Ini kita kesel sama orang, kita berani sama dia, ya. Kita bisa membantai dia, tuh kita bisa. Kenapa? Kita lebih kuat, atau kita punya kuasa, atau kita punya uang, kita bisa menghabisi dia, ya. Tapi kita sadar, Maliki Yaumiddin, ada Allah yang mengatur alam semesta, ada Allah yang membalas hari pembalasan, ya. Yang memiliki hari pembalasan adalah Allah. Nggak jadi dia. Yang tadinya pengen berbuat dolim, yang tadinya ingin berbuat kasar, yang tadinya ingin berbuat jahat, nggak jadi. Kenapa? Ada Allah yang maha kuat. Ya, saya lebih kuat dibanding dia, tapi ada Allah yang maha kuat. Ya, saya mampu lawan dia, tapi ada Allah yang maha perkasa. Ya, kalau saya berbuat dolim, nanti apa? Saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin, menahan diri dia untuk berbuat dolim, menahan diri dia untuk berbuat jahat. Kira-kira jadi benar gak nih orangnya yang begini? Jadi benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekaligus hiburan. Ini kalau ada orang yang ngatain kita, ada orang yang fitnah kita, ada orang yang nipu kita, kita tertipu dan lain sebagainya, udah Maliki Yaumiddin. Yang nggak selesai di sini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti hati kita akan puas, hati kita akan ridho, ya, atas pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira maknanya luar biasa apa tidak, Pak? Luar biasa. Ketika Maliki Yaumiddin, ada Allah yang menguasai hari pembalasan. Pertama, kita nggak berani berbuat dolim, nggak berani berbuat jahat, nggak berani tipu orang. Kenapa? Takut hari pembalasan. Ya, karena yang nggak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Yang kedua, hiburan bagi kita. Ketika ada yang jahat sama kita, ada yang nipu kita, ada yang mencaci kita, ada yang menghina kita, nah, nggak apa-apa. Ya, nanti yang nggak selesai di sini akan diselesaikan oleh Allah, akan diadili oleh Allah, dan hati kita akan ridho dan puas terhadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ya, kita menyembah, kita ibadah hanya untuk Allah. Kalau kita benar-benar ibadah hanya untuk Allah, kita udah nggak peduli lagi nih. Ibadah kita orang tahu nggak tahu, kita udah nggak peduli. Orang untuk Allah ibadah kita. Kita sedekah, orang tahu, orang nggak tahu, itu nggak, kita udah nggak peduli lagi. Kita berbuat baik, ternyata ini kebaikan kita orang-orang nggak ada yang menghargai. Ya, kita udah berbuat baik tapi orang-orang nggak ada yang menghargai. Jangan kecewa. Kenapa? Karena administrasi Allah nggak mungkin salah. Ya, kita menyembah Allah, nanti balasan Allah nggak mungkin salah. Pasti balasannya kepada kita. Jadi ketika seseorang benar-benar murni ibadah hanya untuk Allah, maka dia sudah tidak peduli lagi terhadap pandangan manusia. Udah nggak peduli mau dicaci, mau dipuji, dia sudah tidak peduli. Yang penting dia ibadah, Allah ridho kepada dia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, berharap hanya kepada Allah. Ya, meminta hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Ya, jadi kalau berharap sama Allah, insya Allah nggak kecewa. Tapi kalau kita berharap sama manusia, siap-siap kecewa. Ya, kalau berharap sama manusia, siap-siap kecewa. Ya, jadi perbanyaklah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nih, kita memurnikan tauhid. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Wallahu a'lam.